Yang pertama ada definisi. Manuver Leopold adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari tahu posisi janin di dalam kandungan dalam 4 tahap. Dikutip dari sebuah studi yang berjudul Leopold Maneuvers, pemeriksaan ini dipopulerkan oleh seorang ahli kandungan dan ginekologi asal Jerman, yaitu Christian Gerhard Leopold. Pemeriksaan Leopold ini terdiri dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan untuk mengetahui presentasi atau kedudukan bagian tubuh janin dalam uterus atau rahim. Yang pertama ada Leopold 1, di mana Leopold 1 ini bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan menghadap ke kepala pasien. Yang kedua, gunakan ujung jari kedua tangan untuk meraba fundus. Yang ketiga, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Yang keempat, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar, dan melenting. Yang kelima, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Yang keenam, fundus kosong apabila posisi janin melintang pada rahim. Leopold 2 bertujuan untuk menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Teknik pemeriksaan Leopold 2 yang pertama, menghadap ke kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi perut ibu, raba kedua bagian sisi perut ibu. Yang kedua, menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Yang ketiga, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku, tidak dapat digerakkan. Yang keempat, bagian-bagian kecil tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah menyentuh pintu atas panggul. Teknik pemeriksaan Leopold 3 yang pertama, pemeriksaan hanya menggunakan satu tangan atau melihat gambar. Yang kedua, bagian yang teraba bisa kepala, bisa juga bokong. Yang ketiga, cobalah apakah bagian yang teraba itu masih dapat digerakkan atau tidak. Apabila tidak digoyangkan, maka janin sudah menyentuh pintu atas panggul. Leopold 4 bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan menghadap pasien dengan kedua tangan, ditentukan bagian janin apa, bokong atau kepala yang terdapat di bagian bawah perut. Kedua, mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Yang ketiga, apabila konvergen atau jari-jari kedua tangan bertemu, berarti baru sedikit janin memasuki pintu atas panggul. Menghitung denyut jantung atau DJJ. Pemeriksaan denyut jantung janin dapat dilakukan untuk membantu dalam mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam rahim. Dengan mengetahui standar janin normal, maka membantu dalam memastikan organ janin sehat selama kehamilan. Janin telah banyak memasuki pintu atas panggul. Yang kedua, denyut jantung janin baru dapat diketahui dengan menggunakan alat ultrasonografi pada usia kehamilan 8 minggu, sedangkan apabila menggunakan alat Doppler baru diketahui pada usia kehamilan 10-12 minggu. Sedangkan untuk suara tinggi rendahnya ditentukan karena posisi janin di dalam rahim, kondisi berat badan ibu hamil, dan juga keakuratan dalam menentukan usia kehamilan. Yang keempat, denyut jantung janin baru dapat didengar dengan gambaran pada detak jantung yang normal per menit adalah 120-160 kali. Yang kelima, ada takikardi yang berarti ditandai dengan detak jantung janin di atas 180 kali per menit. Untuk kondisi takikardi, iringan antara 160-180 kali per menit. Yang terakhir, pada bradikardi ringan yang ditandai dengan denyut jantung antara 100-115 kali per menit, sedangkan untuk bradikardia sedang ditandai dengan denyut jantung 80-100 kali per menit, terakhir adalah kurang dari 80 kali per menit yang menandakan bradikardia yang berat. Selanjutnya, ultrasonografi.
Pemeriksaan denyut jantung dengan menggunakan alat ultrasonografi dapat dilakukan pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga dengan fungsi dan manfaat yang berbeda. Pada trimester pertama dapat memastikan tanda pasti kehamilan, mengetahui keadaan janin, jumlah janin, lokasi hamil, dan juga tanda kehamilan. Bahkan dapat mengetahui keadaan rahim dan juga organ di sekitarnya. Melakukan penapisan awal dengan mengukur ketebalan selaput lendir dan sebagainya. Yang kedua, pada trimester kedua dapat mengetahui penapisan secara menyeluruh, mengukur panjang serviks dan menentukan lokasi plasenta. Yang ketiga, terakhir pada trimester 3, akhir yang dapat menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin, dan melihat serta menentukan posisi janin dan tali pusar, serta menilai posisi plasenta. Deteksi jantung menggunakan NST atau non-stress test. Untuk mengetahui denyut jantung selanjutnya adalah dengan pemeriksaan janin dengan menggunakan kardiokotografi pada usia kehamilan kurang lebih 32 minggu. Titik pemeriksaan ini juga berhubungan dengan perubahan pada denyut jantung dan juga gerakan janin yang mampu membantu dalam persiapan persalinan.